Ramadan ya lal Ramadan, kumpul Ramadan minal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para sahabat, para pemirsa MBC NU Rancah Channel yang berbahagia, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat bertemu kembali dengan kajian-kajian dari kami. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyajikan tentang tokoh-tokoh yang pernah berjasa dalam mengemban misi dakwah dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Mereka dikenal dengan julukan Wali Songo. Kata wali dalam bahasa Arab artinya adalah pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam pemakaiannya, wali diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau waliullah. Sedangkan sanga dalam bahasa Jawa artinya 9. Jadi wali sanga atau wali songo berarti 9 wali yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 Masehi. 9 wali tersebut antara lain Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa dikenal dengan Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Bagi masyarakat Muslim Indonesia, sebutan Wali Songo memberikan makna khusus terhadap keberadaan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengembangan Islam pada abad ke-15 hingga 16 Masehi di Pulau Jawa. Kehadiran Wali Songo dengan ajaran-ajarannya memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam masyarakat Islam di Jawa. Masyarakat Jawa memanggil sunan kepada para wali songo. Kata sunan atau susuhunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun yang berarti yang dijunjung tinggi, dijunjung di atas kepala. Juga bermakna paduka yang mulia. Gelar atau sebutan sunan ini digunakan oleh para raja Mataram Islam sampai kerajaan Surakarta dewasa itu. Bagi sebagian masyarakat Jawa, Wali Songo dianggap memiliki nilai kekeramatan dan kemampuan-kemampuan di luar kelaziman, atau dalam bahasa ilmu aqaid kita mengenalnya sebagai istilah karamah. Wali Songo merupakan 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang penyiaran Islam di Jawa. Wali Songo diterima dengan baik oleh masyarakat karena kedatangan para wali di tengah masyarakat Jawa tidak dipandang sebagai sebuah ancaman. Para wali menggunakan unsur-unsur budaya lama, yaitu budaya Hindu dan budaya Buddha sebagai media dakwah. Dengan sabar, sedikit demi sedikit Wali Songo memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam unsur-unsur lama yang sudah lama berkembang. Perjuangan Wali Songo dalam dakwah nyaris tanpa konflik karena Wali Songo sangat halus dalam mengajar masyarakat dan semua dilakukan dengan jalan damai. Kita memasuki dan mendalami satu persatu tentang sosok Wali Songo tersebut. Yang pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 882 Hijriah
atau bertepatan dengan 1419 Masehi. Ada perbedaan pendapat terkait asal-usul Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada yang mengatakan beliau berasal dari Turki, dan pendapat lain mengatakan bahwa beliau berasal dari Kashan, sebuah tempat yang berada di Persia atau Iran sekarang, sebagaimana tercatat dalam prasasti makamnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Menurut Babad Inggris, beliau datang bersama kawan-kawan dekatnya dan berlabuh di Gresik pada tahun 1293 hitungan tahun Jawa atau 1371 Masehi. Secara keturunan, Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah bertepatan dengan 8 April 1419 Hijriah, dan dimakamkan di sebuah desa yang bernama Gapura yang terletak di kota Gresik. Makamnya banyak diziarahi masyarakat hingga sekarang. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga beliau dianggap sebagai ayah dari para wali songo. Para sahabat, kalau kita mencoba menyelami lebih jauh tentang strategi dakwah yang dipakai oleh Maulana Malik Ibrahim, beliau pada awal dakwahnya menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diperistri oleh Raja Majapahit. Namun upaya ini rupanya belum berhasil, karena belum sampai tujuan. Rombongan beliau itu terkena serangan penyakit sehingga banyak yang meninggal dunia. Namun demikian, tantangan ini rupanya tidak menyurutkan langkah, tidak menyurutkan tekad Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk berdakwah mengislamkan kerajaan Majapahit. Pada langkah berikutnya, Maulana Malik Ibrahim mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Dinamakan pesantren karena merupakan tempat belajar para santri. Upaya pendidikan di pesantren oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial keagamaan serta untuk menghimpun santri. Karena komitmen dan konsistensinya dalam mendakwahkan Islam, maka Syekh Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai bapak spiritual wali songo. Demikian para sahabat, kita di edisi pertama ini kita mengenal biografi dan strategi dakwah yang diterapkan oleh salah satu wali songo, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kita bertemu pada edisi berikutnya masih tentang tema wali songo, para penyebar Islam di tanah Jawa atau di bumi Nusantara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.